Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Saya mau review perjalanan kemarin tanggal 28-30 Agustus ke Gunung Sindoro, dan saya akan mereview perjalanan saya selama di sana. Jadi hal yang utama, saya tidak mau menceritakan perjalanan saya mau mendaki gunung, tapi perjalanan saya ingin mereview tentang betapa rumitnya Gunung Sindoro di saat pandemik ini, ditambah administrasi yang sangat sulit. Bagi gue, Gunung Sindoro itu mempunyai historis yang tinggi ya, karena gue pernah ke sana tuh tahun 2003. Kemudian setelah turun itu saya mendirikan perusahaan yang bernama Sindoro, dan saya menamakan itu karena saya semenjak dari Gunung Sindoro saya membuat perusahaan namanya Sindoro. Yang kedua, saya juga naik pada tahun 2008. Pada saat itu saya lagi hari ulang tahun saya. Kemudian yang terakhir ini yang 2020 saya ke sana lagi ke Sindoro. Sindoro menurut gua mempunyai historis banget buat gua dan mempunyai sejarah buat gua. Tapi untuk saat ini gua rada-rada kecewa juga sih di Sindoro. Jadi kenapa kecewa? Kecewanya bukan karena pendakiannya, perjalanannya. Pendakian Sindoro itu sangat bagus sekali, sangat indah sekali, sangat amazing banget bagi gua dari pertama, kedua, ketiga. Cuman suatu saat ini saya mau mengkritisi tentang administrasi di Gunung Sindoro. Administrasi di Gunung Sindoro itu untuk saat ini, untuk pandemik ini, sangat menyulitkan dan sangat membingungkan, dan sangat kurang sekali sosialisasi. Gua mau membahas pertama yaitu tentang infrastruktur. Jadi infrastruktur di Sindoro ini sudah bagus ya, sudah maju banget. Bedanya waktu pada saat pertama kali itu saya mendaftarnya bukan di dekat jalan raya, jadi lebih naik ke atas lagi, bahkan itu bekas lurah yang lama gitu. Terus yang kedua dari infrastruktur, dan ini dari transportasi. Dari pertama kedua itu belum ada transportasi ojek ya, yang sekarang ini enak banget. Jadi cukup membayar 20-25 ribu. Di tahun 2020 Anda dianterin sampai pos 1, dan sisanya tuh hanya membutuhkan 7 jam Anda menuju puncak, dan itu membantu sekali buat pendaki-pendaki yang mau mencoba Gunung Sindoro menggunakan ojek. Yang membedakan itu di pos 1, pos 2, pos 3. Nah, di pos 3, pos 4 itu di zaman dahulu itu tidak ada tambangnya, tidak ada tali-talinya. Yang sekarang ada pegangan, jadi ada tali ya. Gue juga pernah merasakan hal yang sama ya, dari jalur pendakian via Keledung, turun dari jalan raya itu jalan kaki sampai pos pendaftaran. Itu yang bukan yang di depan, tapi yang dulu yang lama banget itu sampai pos 1 itu asli gue jalan juga sama, merasakan hal yang sama. Jalan kaki itu jauh banget gitu, sekitar 1 jam. Nah, kemudian dari pos 1, pos 2 juga sama, 2 jam perjalanannya. Ini pengalaman gua waktu menggunakan transportasi ojek. Itu asli emang cepet banget. Jadi setelah registrasi, kemudian naik ojek, itu hanya membutuhkan setengah jam. Kita sudah nyampe di pos 1. Beda halnya ketika gua waktu belum ada ojek, itu membutuhkan 1 jam perjalanan. Oh ya, dari pos 1 ke pos 2 itu 2 jam. Nah, dari pos 2 itu ada warung ya. Sekarang enak banget, ada warung, ada yang jual es juga di situ, ada semangka, ada buah-buahan lengkap. Nah, dari pos 2 menuju pos 3 itu melanjutkan sekitar kurang lebih 2 jam juga. Ya, untuk ukuran saya dengan membawa beban yang besar juga, yang berat juga, itu bisa lama ya dibandingkan dengan yang mungkin yang masih muda-muda. Nah, setelah dari pos 3 itu wajib mendirikan tenda di situ. Ya, kalau Anda mau melanjutkan silahkan di pos base camp Sunrise namanya tuh. Tapi belum nyampe pos 4 Batu Tata. Nah, dia nyampe pos 4 itu Batu Tata itu vegetasinya lebih terbuka, dia lebih luas banget. Dan memang di situ untuk mendirikan tenda itu terlalu berbahaya ya, mungkin anginnya kencang sekali. Nah, nanti setelah jam 2 pagi, jam 3 teman-teman semua melanjutkan menuju puncak Sindoro. Jadi alangkah baiknya istirahat dulu, kemudian dilanjutkan untuk ke attack summitnya jam 2 pagi. Nah, itu tadi teknis tentang perjalanannya. Nah, sekarang gua akan mau bahas tentang teknis tentang administrasinya. Nah, sekali lagi gua nggak mau ngajarin, bukan bermaksud untuk mengajarin ya, tapi ini buat sharing buat teman-teman
Ternyata memang administrasi itu bener-bener, bagi gue sih udah prepare banget, udah maintenance dari awal. Dari rumah gue udah fotokopi, udah semua surat dokter, sudah lengkap semua. Tapi memang namanya tim, kurang komunikasi, kurang koordinasi, jadi memang ada beberapa hal teknis. Jadi kita harus buat ulang lagi surat kesehatannya karena belum ada. Kemudian ada beberapa hal yang belum difotokopi dan itu mengantri lagi. Oke, satu hal lagi yang penting buat gue, antara pendaki gunung sama pihak pengelola di sana adalah Gerasindo ya, gabungan remaja Gunung Sindoro. Mungkin Gerasindo ini yang lebih familiar, dari masa ke masa itu tetap eksis ya. Gue salut banget sama anak-anak Gerasindo, konsisten. Nah cuman lambat laun dengan perjalanannya waktu ini juga semakin menyulitkan buat mendaki gunung. Imbasnya terhadap saya dan mungkin teman-teman yang lainnya. Nah pasalnya ketika gue waktu pendaftaran itu memang buka jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Administrasi yang gua bahas ini adalah bukan tentang masalah surat-surat ya, pendaftaran, kemudian pembayaran ini. Oke, untuk pendaftaran ini keren banget ya. Gua terima kasih banget sama anak Gerasindo. Cuma ada yang gua ingin kritis itu adalah ketika dibongkar itu memang bagus ya, tapi nggak tahu versi teman-teman apakah itu setuju atau tidak ya. Jadi kita sudah packing rapi-rapi, sudah ulang bagus semua dari logistik, konsumsi semua. Akhirnya sampai di pos itu kita dibongkarin semua, kemudian dibongkarin dari logistik semua, dan itu dihitung semua berapa jumlah plastiknya, sampahnya, rokoknya, semua dihitung semua. Dan itu wajib dihitung ulang setelah turun. Jadi Anda ketika Anda bawa 10 air minum, Anda harus kembalikan 10 minum, dan itu mereka akan hitung sampah-sampahnya. Dan ini harus kehati-hatian buat teman-teman. Kalau Anda salah hitung, ini akan Anda menjadi kena denda. Dan fatalnya lagi di sini ada beberapa poin yang perlu Anda ketahui, bahwa Anda tidak boleh membawa tisu basah. Dan itu yang sangat berbahaya sekali. Jika Anda ketahuan, Anda kena tilang nanti. Untuk biaya pendaftaran sendiri, Gunung Sindoro memasang tarif sebesar 25.000 ya, sejumlah 25.000. Nah ini 15.000 untuk pendakian Gunung Sindoro, dan ini mungkin fasilitasnya, jadi totalnya 25.000. Dan ini cukup relatif untuk standar ya buat mendaki di tahun 2020. Harga 25.000 itu sudah relatif murah ya. Beda kalau waktu saya tuh di tahun yang lampau itu masih dibayar 5.000 bro. Untuk saat ini benar-benar pandemik ini benar-benar bikin sulit ya. Pandemik ini memang plus minus ya. Dari sisi ekonomi mungkin bisa jadi menurun, tapi di sektor industri, di sektor pariwisata ini malah menaik. Artinya apa, pengunjung ini euforianya banyak sekali gitu, dan ini kita harus benar-benar bisa mengantisipasi. Gue kasih tip bagaimana cara cepat untuk bisa mendaki di pagi hari. Jadi bagaimana caranya? Anda daftar lebih awal, jam 8 ketika sudah buka, Anda harus segera mengambil formulir ini. Formulir ini harus Anda isi gitu. Jadi formulir yang di Gerasindo, kalau Anda tim 7 orang, 8 orang, 10 orang, bahkan lebih banyak, itu Anda akan repot ya. Makanya Anda harus benar-benar prepare, jangan sampai ada celah. Artinya kalau Anda ada fatal, Anda akan lebih ulang lagi, dan itu makin lama lagi, 12 sampai siang berangkatnya. Kenapa? Karena ya tadi fotokopi ini belum lengkap, surat kesehatan belum lengkap, balik lagi diperiksa lagi. Nah, gue punya pengalaman waktu diperiksa, waktu di tiket, kata pegawainya nanti akan ada petugas yang menggunakan seragam. Tapi ternyata setelah diperiksa itu petugasnya nggak pakai seragam, jadi kita bingung mana petugasnya gitu. Ternyata saya konfirmasi lagi, ternyata mereka tidak pakai seragam, jadi pakai kaos gitu. Semuanya teman-teman petugas yang memeriksa logistik itu tidak memakai seragam, jadi kita bingung juga, dan itu sangat banyak, dan itu pusing banget tidak membedakan mana petugas sama pendaki gunung. Nah saran saya, petugas QC itu pengecekan kontrol itu memang harus pakai identitas. Jadi supaya teman-teman juga yang kita sudah kelelahan di perjalanan, sudah menunggu lama-lama, dan itu membuat lama lagi gitu, kasihan juga gitu. Nah kemudian ya mungkin itu masukan buat gua ya, terserah mau diterima atau tidak ya. Nanti teman-teman ini di checklist nih, logistik Anda, bawaan Anda di checklist semua. Dan
kalau bisa lebih akurat lebih enak gitu, lebih akurat lebih enak, karena tim Gerasindo itu akan menghitung plastiknya. Puntung rokok Anda bawa sebungkus, Anda harus kembalikan sebungkus. Di sini saya baca ini ada beberapa, Anda tinggal checklist aja sama tim ya, hitung semua. Misalnya air mineral, beras, mie instan, pop mie, kemudian gas, kompor, semua Anda harus centangin dan Anda harus hitung semua sama tim Anda. Nah, ini yang paling penting adalah yang di garis merah ini adalah tisu basah, pengeras suara, alat musik tidak boleh dibawa ke kawasan Gunung Sindoro. Dan jika masih kedapat membawa, Anda akan kena denda 1.025.000. Nah, ini berbahaya sekali nih. Sini jelas banget ini. Ini hati-hati sekali ya. Dan saya juga kena penalti pada saat itu, karena memang tim sudah saya sampaikan jangan menggunakan tisu basah. Ya namanya wanita ya, perempuan ya. Mungkin bekas buat apa sih, cuci tangan atau apalah, mungkin lebih higienis, buat pernah kencing gitu. Nah, itu mungkin tisu basah itu, tapi kami tanggung jawab kami itu kami bawa lagi sampai bawah, dan itu kami tanggung jawab. Dan kami yang namanya sampah itu tidak main-main. Kami mendaki gunung dari manapun selalu sampah kami bawa gitu kan. Kami punya responsibility yang sangat tinggi gitu. Nah, itu kita kena denda. Jadi setelah diperiksa malam itu, setelah turun semua diperiksa. Waduh, kena ada tisu basah gitu, sampah tisu basah ini kita kena penalti, kena tilang, ada 2 lembar tisu basah. Dan setelah dikonfirmasi memang ada tim kami yang memang wajar lah, kita kan namanya pemula ya, teman-teman bawa pemula pengen nyoba Gunung Sindur, itu pertama kali naik gunung, kita kena tilang. Nah, kena tilang itu kita kena sekitar 2 juta rupiah. Nah, akhirnya lobby Pak, minta kerjasamanya Pak. Jujur saya belum pernah mendengarkan sosialisasi ini, dan saya belum pernah, karena namanya administrasi kertas saya lipat, tidak baca sama sekali, dan itu saya tidak mengetahui setelah saya bawa pulang gitu. Setelah saya pulang ada peringatan, oh iya gitu, karena kan pada saat itu pengurus administrasi kan adalah teman saya yang mengurus, asisten saya yang ngurus itu semua. Dan setelah diperiksa ada 2 tisu. Nah, akhirnya kita kena denda. Nah, terus bagaimana solusinya? Nah, solusinya itu untuk mengganti tisu, untuk mengganti tilang tersebut Anda harus dikenakan membayar trash bag untuk beli kantong sampah itu sebanyak 4 kantong lah. Itu kalau di kurs itu sebanyak 100.000. Jadi ya kita langsung kasih uangnya di tempat pembelian trash bag itu. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ketika tim sudah turun jam 5 sore dan kita sudah memesan travel ya, dan KTP tidak bisa diambil karena harus nunggu jam 8 malam. Loh, harusnya kan kita sudah selesai turun ya jam 5 jam 6 itu sudah bisa diambil lah, tapi dari tim Gerasindo itu istirahat dan itu memakan waktu lagi, dan kita sudah pesen tiket itu dan kita batal, dan itu rugi banget. Artinya bukan rugi ya, dan itu perjalanan yang sangat sia-sia gitu. Kenapa pihak Gerasindo itu harus sampai jam 8 menunggu jam 8. Nah, akhirnya kami kemalaman dan kita harus putar schedule lagi untuk perjalanan mencari kendaraan. Tapi ya namanya kita mengejar untuk ada aktivitas ya, jadi saya harus cari sana sini ya, akhirnya ketemu juga. Nah, tapi untuk teman-teman yang punya perjalanan ke Gunung Sindoro ini harus benar-benar matang ya, dimatangkan sekali ya. Contohnya ketika harus kita jam 5 sore sudah selesai turun, tinggal mengambil KTP, dan itu harus menunggu malam gitu. Dan itu malam saya kira jam 8 ternyata diperiksa lagi sampah yang dari bawah itu, yang kita bawa itu dibongkar lagi, dan itu memakan waktu lagi gitu. Jadi semua diperiksa semua, dan kita sampai jam 10 baru selesai, karena memang naik gunung itu bukan 1 orang 2 orang, bahkan di situ ada banyak orang gitu kan. Nah, itu sekali lagi mungkin minta masukannya, dan teman-teman yang punya pengalaman silahkan ditulis di kolom komentar. Ya, moga-moga perjalanan Sindoro ini bagi gue ini cukup gue yang terakhir ya untuk Sindoro. Untuk Sindoro ini gue istirahat dulu, dan gue kapoknya bukan naik gunungnya, karena naik gunung itu keren banget. Kalau untuk keindahan gue seneng banget, tapi Sindoro ini untuk di administrasinya dan bener-bener ribet sekali gitu, ribet banget administrasinya. Tapi gue terobati gue waktu di Sindoro itu. Ada di sebelah itu ada namanya warung ya, warung Ibu Dewi. Nah,
warung Ibu Dewi ini orangnya ramah sekali gitu. Beliau ini mengcover, meng-hire semua teman-teman dan tim ya, mulai dari makanan, tempat peristirahatan, dan mereka membantu sekali gitu ketika kita kehabisan uang, dan kita membantu untuk ambil ke ATM gitu kan, dan itu udah seperti keluarga sendiri gitu ya. Untuk Ibu Dewi saya terima kasih banget udah membantu sama-sama teman-teman. Penginapan, kamar mandi ini cocok ya buat teman-teman. Tempatnya nggak jauh ya dari pos pendaftaran tuh, hanya di sebelahnya saja. Ibu kawan-kawan bisa tanya aja Ibu Dewi di mana, itu hanya di sebelahnya kok. Itu bagus banget gitu buat kalian. Oke, yang terakhir buat teman-teman, buat pendaki semua, maaf, gue minta maaf kalau ini gue selalu beremosi ya, tapi intinya gue mau sharing kan buat teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi saran gue, siapkan semua fotokopi administrasi surat kesehatan dari rumah, harus dari rumah, semua di fotokopi rangkap 2. Kemudian yang kedua, kalau Anda suka naik tektok, lebih baik tektok saja, karena di Gunung Sindoro itu tidak ada air. Jadi kalian harus bawa air sebanyak-banyaknya, ya lebih baik TikTok saja. TikTok naik turun, tapi memang itu membutuhkan stamina dan fisik yang tinggi. Yang terakhir, jangan lupa bawa sampahnya kembali turun ke bawah. Oke, terima kasih buat teman-teman. Waktunya sudah azan Isya, saya mau sholat dulu. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum.